Selamat siang Ibu Suli. Selamat siang Ibu. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali Iya, ini Ibu ya. Saya dengar Ibu akan melaksanakan coaching pada hari ini Bu. benar sekali Bu. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching, boleh nggak saya bertanya beberapa hal mengenai kegiatan Ibu nanti? Boleh sekali Jadi Ibu. rencananya saya akan mengobservasi Ibu pada kegiatan coaching Ibu kali ini. Boleh sekali. Jadi ada 3 pertanyaan Ibu nggih. Jadi pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching Ibu pada hari ini? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua itu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Kemudian yang ketiga saya ingin agar si coach itu bisa menemukan potensi atau saya bisa menggali potensi yang ada di dalam diri si coach itu sendiri. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti pada kegiatan coaching Ibu nggih. Benar sekali. Untuk itu ada pertanyaan kedua sekarang Bu nggih. Kompetensi mana yang secara khusus ingin Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot, karena dengan saya bisa memberikan pertanyaan berbobot nantinya si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Pertanyaan berbobot yang ingin kembangkan. Iya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi itu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang akan Ibu inginkan? Saya ingin memperdayakan si coach itu sendiri agar si coach itu mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi sendiri. Seperti itu, Ibu. Oke, berarti itu tadi pertanyaan saya dan sudah Ibu jawab dengan bagus sekali. Jadi setelah ini Ibu akan melaksanakan coaching. Benar. Semoga lancar kegiatannya. Nanti kita akan bertemu lagi pada saat pasca observasi Ibu ya. Terima kasih sekali. Iya, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Nih kok tumben ya ingin bertemu, kira-kira nih ada sesuatu apa nih yang ingin diceritakan? Boleh saya tahu? Benar sekali Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan atau ingin saya diskusikan bersama Ibu hari ini. Kira-kira apa nih? Boleh saya tahu? Begini Bu, akhir-akhir ini ya ada beberapa siswa saya yang sering sekali tidak mengerjakan PR atau tugas yang diberikan untuk dikerjakan bersama orang tua di rumah Bu. Oke, berarti ada beberapa siswa Ibu yang tidak mengerjakan PR di rumah. Nah, Ibu, nih waktu saya enggak banyak ya, pertemuan kita ini cukup singkat. Dari pertemuan kita yang singkat nih, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi atau ide dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Yaitu siswa saya ini agar mau mengerjakan tugas yang diberikan di rumah. Karena saya sudah sering memberitahu pada anak-anak bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah saja, di rumah pun belajar, salah satunya dengan mengerjakan tugas. Oke, benar sekali Bu. Nah, jadi Ibu menginginkan siswa yang sebenarnya siswa yang seperti apa sih yang Ibu inginkan? Saya menginginkan siswa saya itu dia mengerjakan apa yang diberikan oleh gurunya supaya dia bisa belajar di rumahnya. Kan saya sudah berikan tugas untuk dikerjakan di rumah bersama orang tua, tapi siswa ini sering sekali tidak mengerjakan tugas. Dari 28 siswa yang ada di kelas saya, ada sekitar 2 orang yang sering sekali tidak mengerjakan tugas. Jadi dari 28 siswa ini 2 orang yang memang sering sekali tidak membuat tugas. Nah, jadi kalau misalnya kita katakan nih 100% semua membuat tugas itu adalah nilainya 10. Kira-kira ini pembelajaran Ibu dari 1 sampai 10 ada di angka berapa? Kalau pembelajaran yang saya lakukan mungkin masih di angka 6. Nah, Ibu inginnya ada di angka berapa? Ya sebagai guru kita inginnya sih di angka 8 Bu, supaya kegiatan pembelajaran
pembelajaran yang kita lakukan itu berjalan dengan efektif dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Oke, benar sekali Bu ya. Jadi Ibu menginginkan di angka 8. Nah, kira-kira apa nih kekuatan yang Ibu miliki agar pembelajaran Ibu itu ada di angka 8? Kalau kekuatan yang saya miliki yaitu saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan media pembelajaran. Wah, bagus sekali itu sebenarnya Bu ya. Jadi dari beberapa media yang Ibu ungkapkan itu sebenarnya sudah bagus sekali. Nah, sekarang nih Bu, apa sih kira-kira adakah media-media yang dapat lagi membuat semangat siswa itu belajar lagi Bu, agar dia lebih menarik? Media apa kira yang akan Ibu nanti buat? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran bukan dalam hal di sekolah saja. Saya akan membuat istilahnya WhatsApp grup bersama orang tua. Bagus sekali. Karena dari WhatsApp grup itu saya bisa mengadakan komunikasi bersama orang tua mengenai kegiatan yang dilakukan di sekolah, ataupun kalaupun ada tugas bisa saya sampaikan juga dalam ke WhatsApp grup itu, sehingga orang tua bisa memberitahukan anak tersebut yang tadinya tidak pernah atau jarang membuat tugas di rumah itu, bisa memberitahukan anaknya untuk melakukan atau mengerjakan tugas yang sudah Wah, diberikan. bagus sekali itu Bu ya. Jadi Ibu seperti parenting class ya. Jadi melibatkan orang tua langsung dalam proses pembelajaran. Nah, itu sangat luar biasa sekali Bu. Nah, rencana selanjutnya Ibu gimana nih untuk menerapkan itu? Apa sih strategi dan strategi kiat-kiatnya untuk melaksanakan kegiatan itu? Pastinya saya akan segera berkoordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah mengenai pembuatan WhatsApp grup ini. Kemudian saya akan bertanya pada anak-anak agar menyampaikan kepada orang tuanya kesediaan orang tuanya untuk memberikan nomor HP-nya untuk dapat dimasukkan ke grup. Kalau sudah semuanya bersedia, baru saya akan membuat WhatsApp grup. Bagus sekali Bu rencananya. Jadi, nah yang menjadi kapan nih mau akan dilaksanakan nih rencananya ini kira-kira? Kalau rencana yang baik pasti harus cepat dilaksanakan, Bu. Semungkin saya akan melakukannya besok, saya berkoordinasi 2 hari lagi saya bisa melakukannya. Karena besok koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian menyampaikan kepada siswa untuk meminta nomor HP orang tuanya. 2 hari lagi bisa saya membuat koordinasi. Bagus sekali Bu, jadi semangat sekali ya. Nah, dari rencana Ibu ini apa sih ukuran keberhasilannya? Ya tentunya rencana yang saya jalankan ini dikatakan berhasil apabila anak murid saya ini semuanya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Karena saat yang tadi saya bilang tadi, bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah, di rumah pun belajar. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali itu Bu. Jadi rencana Ibu dan strateginya sudah sangat-sangat luar biasa ya. Nah, terus apa nih komitmen Ibu untuk menjalankan rencana itu? Tentunya saya akan konsisten melakukan kegiatan ini. Setiap ada tugas, saya akan memberitahukan melalui WhatsApp grup orang tua bersama saya. Seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu dalam proses pembuatan rencana Ibu atau pelaksanaan rencananya? Yang pastinya yang pertama berarti kepala sekolah, karena dia merupakan pimpinan di sekolah kita. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti harus di bawah kepala sekolah. Yang kemudian siswa agar dia menyampaikan kepada orang tuanya. Yang ketiga pastinya peran serta orang tua. Saya ingin melibatkan peran serta orang tua dalam kegiatan yang saya lakukan. Berarti ada melibatkan orang tua, koordinasi dengan kepala
sekolah dan juga melibatkan daripada siswa. Wah, sangat bagus sekali Bu ya rencananya. Semoga rencana Ibu berhasil. Terus bagaimana nih Bu perasaannya sekarang setelah kita melakukan diskusi hari ini? Perasaan saya merasa lega, merasa senang karena saya sudah mendapatkan ide untuk memecahkan permasalahan yang selama ini saya hadapi. Semoga rencana itu berhasil ya. Dan saya tunggu lagi minggu depan cerita menarik Ibu selanjutnya tentang 2 orang siswa itu. Apakah sudah membuat tugas atau bagaimana? Saya tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan Terima kepada kasih saya. juga. Oke Ibu Suli, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Jadi tadi Ibu sudah melaksanakan coaching Bu ya. Benar Luar sekali. biasa sekali coaching Ibu tadi. Saya sudah mendengarkan dan antusias sekali mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu serta jawaban dari coach tadi Bu ya. Oke. Untuk itu ada lagi yang ingin saya tanyakan pada kesempatan Boleh, ini. boleh. Oke. Tadi kan Ibu sudah melaksanakan coaching. Kemudian pada saat Ibu melaksanakan coaching, kegiatan apa yang sudah Ibu lakukan tadi seperti itu? Dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukan kegiatan bertanya dengan proses Tirta, seperti menanyakan tujuan daripada pertemuan, kemudian melakukan identifikasi dari permasalahan dan menggali informasi dari coach sendiri, kemudian bertanyakan rencana atau tindakan apa yang akan diambil dari pada permasalahan yang dihadapi. Kemudian selanjutnya menanyakan komitmen atau tanggung jawab daripada si coach itu sendiri. Seperti itu. Yes. Tadi saya pun sudah melihat bagaimana kegiatan Ibu dalam melaksanakan coaching Bu ya. Jadi menurut saya Ibu sudah menjalankan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Kemudian seperti yang Ibu katakan sebelum kita melaksanakan coaching kan Ibu ingin meningkatkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi saya sudah lihat dan sudah bagus sekali tadi. Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach pun merasa nyaman ketika menjawab dan bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi seperti itu. Nah, yang terakhir ini Bu Nah, tadi kan Ibu sudah melaksanakan coaching, kemudian sudah memilih kompetensi yang ingin Ibu fokuskan. Sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching Ibu berikutnya seperti itu? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan di proses coaching berikutnya itu adalah sebagai pendengar. Saya akan memberikan perhatian penuh agar si coach itu merasa nyaman, tidak canggung ketika memberikan permasalahannya atau ketika bercerita itu dia agar merasa nyaman. Nah, ketika dia sudah nyaman, dia akan menyampaikan permasalahannya itu dengan semua ceritanya, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu Ibu. Jadi tadi sudah sangat luar biasa sekali Bu ya. Saya sangat mengapresiasi bagaimana Ibu melaksanakan coaching tadi dan saya harap kegiatan coaching Ibu itu bisa berlanjut nanti dengan guru lain atau siswa lain seperti itu. Terima kasih. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan dan saya sangat antusias sekali tadi melihat kegiatan coaching Ibu. Jadi terima kasih Ibu sudah mengizinkan saya untuk melihat Ibu ketika melaksanakan coaching. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi Bu ya. Saya juga terima kasih sudah diobserver oleh Ibu.